Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Danu dari kelas PAI 19025 mata kuliah Akhlak Tasawuf kelompok 6. Kali ini saya akan memaparkan materi kami yang berjudul kedudukan dan tujuan tasawuf dalam ajaran Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu kedudukan tasawuf dalam Islam. Ajaran tasawuf dalam Islam memang tidak sama kedudukan hukumnya dengan rukun-rukun iman dan rukun Islam yang sifatnya wajib. Akan tetapi ajaran tasawuf bersifat sunnah. Maka ulama tasawuf sering menamakan ajaran tasawuf dengan istilah fadhail a'mal atau amalan-amalan yang hukumnya lebih afdal. Dalam kata lain, maksudnya amalan sunnat yang utama. Memang harus diakui bahwa tidak ada satupun ayat atau hadis yang memuat kata tasawuf atau sufi, karena istilah ini baru timbul ketika ulama tasawuf berusaha membukukan ajaran ini. Dan memang kalau ajaran tasawuf ini hanya dilihat dari metodenya yang sering disebut suluk, tentu tidak ada keterangannya dalam hadis, di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena hal itu merupakan penetapan ulama tasawuf sendiri yang barangkali dapat disamakan dengan hasil ijtihad ulama fuqaha dalam bidang hukum syariah. Tentu saja hasil ijtihad itu juga tidak ditemukan teksnya secara nyata dalam Al-Quran maupun hadis. Namun bukan berarti bahwa hal ini berada di luar ajaran Islam. Ulama tasawuf sering juga disebut ulama al-muhakkim atau membuat tata cara peribadatan untuk mencapai tujuan tasawuf didasarkan atas konsepsi dan motivasi beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah Quran surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian hadis Nabi yang artinya sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Maka apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari dua firman tadi, ajaran tasawuf, jelaslah bahwa ajaran tasawuf termasuk dalam ajaran Islam yang tercakup dalam sendi ihsan, yang berfungsi untuk memperkuat pengamalan sendi, akidah atau keimanan, dan sendi syariah. Maka sering kita jumpai pembagian tasawuf itu menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tasawuf akidah, yang kedua tasawuf ibadah, dan yang ketiga adalah tasawuf akhlaki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.